and amen. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We are here to Kami hear ada di sini bersama-sama dengan jemaat-Mu the good news of the Lord. untuk mendengarkan kabar baik daripada Tuhan. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus that we are alive today bahwa kami masih hidup dan sehat hari ini to be here to worship you. untuk mendengarkan firman-Mu. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for our families, untuk keluarga kami, both near and far. baik yang jauh maupun yang dekat. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for our businesses, untuk setiap usaha kami, for our works. setiap pekerjaan kami. In the mighty name of Jesus, we Dalam nama worship Tuhan Yesus kami you. menyembah Glory Tuhan. be to your holy name. Kami puji tinggikan nama-Mu. We are here again Kami di sini kembali Bapa to eat from you, Lord, untuk makan dari firman-Mu, to hear your word, untuk mendengarkan firman-Mu, for transformation of our life. untuk mengubahkan hidup kami. In the mighty name of Di dalam Jesus, nama Tuhan Yesus. glory be to your holy name. Puji nama Tuhan. Amen and amen. Amin. Thank you. We are here again. We are here again. Father, we are here again. Holy Ghost, we are here again. Here again. We are here again. We are here again. Father, we are here again. Holy Ghost, come and take control. Amen and amen. I hope my voice is free. Saya harap suara saya perlu didengar. Hallelujah. I don't know how to sing, but I know how to dance. Nah, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa menari. Ya, saya tahu mau menyanyi. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih. My song is saying, we are here again. Lagu pujian saya tadi mengatakan bahwa kita ada di sini kembali. Holy Ghost, come and take control. Roh Kudus datang dan Roh Kudus ambil alih. And we believe that He will take absolute control. Dan kami percaya dan kita semua percaya bahwa Roh Kudus akan ambil alih In dalam semua- everything we are doing. dalam segala hal yang kita lakukan. I want to thank each and every one of you for coming. Nah, saya juga mau berterima kasih, mengucap syukur buat Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini. God bless you all and your families. Tuhan berkati kita semua dan keluarga kita. I'm so happy to be here again. Saya bahagia, senang bisa berada di sini kembali. Of course, everybody knows me here. Ya, yang mungkin yang pertama kali saya datang ya, sekarang sudah tahu kan tentang Is there saya. anybody that did not know me? Ada yang di sini belum pernah ketemu waktu yang ibadah pertama, kebaktian pertama saya Together with waktu dia datang. Together with my beloved wife. Anybody? Okay. All of you know me. Oh, semua sudah tahu ya. Thank you, Lord, Ya, terima kasih. for you. I meet you again. Ya, ya saya bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Before we go to the message of today, Sebelum kita ke pembahasan firman Tuhan kita hari ini, I want to say something. saya mau mengatakan sesuatu. That lady that's looking for fruit of the womb, yes. Ada waktu yang lalu itu ada yang ibu ya yang lagi mau hamil itu di mana dia? Hah? Ada di sini. Are you pregnant? Belum? Sudah hamil? Belum. Not yet. Ya. Why you did not call me? Kenapa nggak telepon kata? You are not serious. Aku nggak serius kata. Nanti telepon pada dia. Yes, she's not serious. The woman with the issue of blood in the crowd. Translate what I said. Ya. The woman with the issue of blood Ya, yang wanita pendarahan ya in the crowd. di tengah-tengah banyak orang. He said, I must touch his garment today. Wanita itu berkata, saya harus jamah tubuh itu hari ini. And that day, Dan hari itu she got her deliverance. dia mendapatkan kelepasan dia. Is she serious? Apakah wanita itu serius? Yes or no? Ya atau enggak? Ya. Many of them, even the one that's from roof,
they tear the roof and from roof they Bahkan bring yang that. kisah yang lain yang diceritakan bahwa orang itu saking banyaknya orang dia mau bertemu dengan Yesus sampai dia teman-temannya angkat dia ya, orang lumpuh itu naik ke atas atap sampai For you dia to know the extent of their seriousness. sampai dia robohkan atap itu, maksudnya untuk masuk bisa bertemu dengan Yesus. Hal ini menceritakan betapa mereka sangat serius untuk mengupayakan They bagaimana break the roof of the bisa house berhasil. to come in. Mereka menerobos atap begitu dari atap. Sometimes God is waiting for us to see our seriousness. Kadang-kadang Tuhan juga melihat keseriusan kita untuk menjawab kita. Why you did not disturb me? Kenapa kamu nggak ganggu saya? That you are not pregnant. Oh, kamu hamil. Tidak sengaja number. You ask man of God. Mama, has my Sama number. dulu kembali juga. Mama, has my number. This one has my number. Does this one has my number? What are you watching? You don't want to. You are not serious. That is my, I don't think to words. I'm a serious Christian. Hello? Ya, dia maunya kamu serius cari kalau I'm a memang very serious person. cari dia sampai dapat. After this, you see me. I want to know your seriousness. Amen. By fire, by force, you must proceed. Habis ini nanti ketemu katanya. Amen. Another thing I want to say, open your Bible to Ya. Mari kita ke pembahasan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Deuteronomy chapter 4. Yes. Deuteronomy chapter 4. Kita Ulangan ayatnya yang keempat, pasalnya yang keempat, Verse 15. ayatnya yang ke-15. Thank you, Jesus. Deuteronomy chapter 4, verse 16. Ulangan 4 ayatnya yang ke-15. Hallelujah. Are you there? Bapak Ibu sudah dapat semua? Ulangan 4 ayatnya 15 ya sudah. Beware of idolatry. That was the topic of that place. Beware of what? Idolatry. Hati-hatilah dengan penyembahan berhala. Beware when you started worshiping something. Beware of idolatry. Ketika engkau mulai menyembah sesuatu, berhati-hatilah. I read from verse 15. Take careful heed to yourself, for you saw no form when the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of fire. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. See, you saw no form. Di situ dikatakan kamu tidak melihat sesuatu rupa. God has no form. Tuhan tidak mempunyai rupa. Are you with me? Bapak Ibu masih bersama saya? Amen. Verse 16. Ayat yang 16. If I say, are you with me? You say yes. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu masih bersama saya, Bapak Ibu jawab iya kalau memang iya. Verse 15. Ayat yang ke Verse 16. ayat yang ke-16. Let you act corruptly and make for yourself a crude image in form of any figure, the likeness of man or female. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Likeness. He said, beware, beware. You act corruptly, you act wrongly. Hati-hati. Make for yourself what? A crude image. Hati-hati janganlah kita sampai membuat patung yang menyerupai berhala apapun In form of any figure. dalam bentuk apapun, laki-laki maupun perempuan. But today, Tapi hari ini Christians are making a crude image of God. umat Kristen banyak yang membuat rupa-rupa yang lain, bentuk yang lain daripada I'm Tuhan. saying this thing without apology. Saya mau katakan hal ini I will tanpa continue saying it merasa bersalah dan saya akan terus memberikan until hal ini something is done. sampai
segala sesuatu terjadi. This is image. This is image. Ini adalah bentuk yang lain. This is image. Look at what the word of God says. I will continue saying it. Saya akan terus mengatakan I don't itu. have apology for it. This is image. We are not worshiping this. Ini This is adalah not Jesus bentuk Christ. gambar yang dia bicarakan tadi. Jesus Christ has no form. Yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu nggak mempunyai bentuk. There is no picture of Jesus Christ. Tidak ada gambar Anywhere. daripada Tuhan Yesus dimanapun itu. The only picture of his face when someone wiped away his face appeared here, but you cannot get it. Now, Penampakan daripada wajah Yesus itu ketika seseorang melihat wajah Yesus itu dan dia akan muncul begitu. if something is not done in the church, I will continue saying it. Dia akan terus mengatakan itu. Many people are praying today when they close their eyes. Many people are praying today. Many people are praying today. Banyak orang berdoa saat ini. When they close their Ketika eyes, mereka menutup mata, the picture they are seeing is this. gambar yang mereka figurkan, yang mereka lihat adalah gambar ini. Even pastors. Bahkan para hamba Tuhan, The picture in their head when they close their eyes gambaran yang mereka figur outkan, yang mereka gambarkan dalam pikiran mereka is this, adalah gambar ini. which is totally wrong. It's Gimana itu? idolatry. Bagi saya itu adalah salah, Complete idolatry. kesalahan yang I don't have apology for it. If you use because of what people will say, kalau kita pakai dengan mendengar apa kata orang or because of what somebody that put it will say, atau seseorang yang menggambar ini akan berkata, maybe the person that put it will get offended. mungkin orang yang gambar itu akan If tersinggung atau karena sebab itu I continue worshiping idol dan kita lanjutkan menyembah berhala in the name of God. di dalam nama Tuhan. My hands is not here. Tangan saya tak ada di sana. Me and my family, Saya dan keluarga saya we will worship the living God. tetap menyembah Allah yang We will hidup. not worship any image. Kami tidak menyembah gambar Allah dalam bentuk gambar yang lain. Thank you, Jesus. Terima kasih. Hallelujah. Haleluya. We go to the main thing we came for. Tadi itu belum ke poin khotbah. Jadi sekarang dia mau bahas isi pesan dia hari ini. Of the church agree. I will continue saying it. We go to the main thing we came for. Today, we are going to hear another dimension of the word of God. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dimensi yang lain dari firman Tuhan. It's very common thing. It's a very common message. Pesan yang sangat umum, Very simple, sederhana, but powerful. tetapi mempunyai dampak, membawa When you dampak. have this knowledge Kalau kita memiliki pengetahuan ini and put it in practice, dan melakukannya, your life will change. hidup kita akan diubahkan. The outcome of everything concerning you will change. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kita itu akan diubahkan. Because our God is a faithful God. Karena Allah kita adalah Allah yang Our setia. God never fails. Allah kita tidak pernah gagal. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. In the beginning, Pada mulanya, pada mulanya, this is Bible. ini adalah Alkitab Alkitab. I'm holding. yang saya pegang. This is the word of God, right? Ini isinya firman Tuhan kan? We read this thing every day, right? Kita baca ini tiap hari kan? But there is a prophetic message in this thing. Tetapi ada Prophetic pesan-pesan messages profetik di dalam buku ini. The first statement of this word of God, of this Bible, Perkataan pertama daripada Alkitab ini is a prophetic message. adalah pesan profetik. That is what we are going to discuss today. Inilah yang akan kita bahas pada The siang hari first ini. sentence, Kalimat pertama, let me say the first phrase of this Bible, kalimat pertama atau paragraf pertama daripada Alkitab ini, hallelujah. I open it. saya buka bagi Bapak Ibu Saudara.
Genesis chapter 1, Kejadian pasalnya yang pertama, verse 1. ayatnya yang pertama. Open it. Mari kita buka sama-sama. Bapak Ibu sudah dapat? Amin. It's a prophetic statement. Ini adalah pernyataan profetik. I want us to pay attention. Saya mau kita semua memberikan perhatian. It's not just ordinary writing. Ini bukan hanya tertulis begitu aja, You know, kebetulan. when you are reading the Word of God, Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, if you have a spiritual sight, kalau kita mempunyai kepekaan rohani, you will be capturing many prophetic messages. kita bisa menangkap banyak sekali pesan-pesan profetik dalam That's setiap why. firman-firman That's Tuhan. why we don't read the Word of God like a novel. Nah, sebab itulah kita nggak perlu ya kita baca Alkitab itu seperti novel. We study it. Nah, tapi kita baca Alkitab itu kita pelajari, kita To get renungkan those spiritual and prophetic messages. untuk mendapatkan pesan-pesan profetik. He said, Di situ dikatakan Genesis chapter 1 verse 1. di dalam Kejadian 1 pasal ayatnya yang pertama. Pada mulanya, Pada mulanya. in the beginning, Nah, in the beginning itu artinya pada mulanya. Tuhan. in the beginning, Pada mulanya. in the beginning, Pada mulanya. God. Allah. Amen. Amin. Stop here. Don't go again. Berhenti di situ. It's Kita a nggak very kemana-mana. powerful prophetic message. Ini adalah pesan yang sangat penting, pesan profetik yang sangat penting. That's what we are going to discuss today. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. In the beginning of war, Pada mulanya apa? you may think Kita mungkin berpikir. he is talking here Nah, in the beginning of the war. mungkin kita berpikir pada mulanya ketika Allah menciptakan It's not only dunia that. dan listriknya. It's not only that. Bukan hanya itu. The reason why it is a prophetic message is that it is opening up something. Kenapa ini menjadi pesan profetik seperti yang saya katakan? Karena isi ini pada mulanya Allah ini berisi itu membukakan sesuatu When hal. you understand it, when you Ketika kita capture it, memahami itu, ketika kita bisa tangkap itu akan membukakan for sesuatu. you, it's not on creation. Tidak hanya di dalam proses We penciptaan are talking about today. yang kita bicarakan pada pagi We are hari talking ini. about ourselves. Kita bicarakan apa? Ourselves. Ini tentang saya membicarakan tentang diri kita. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Why do you struggle? Mengapa banyak orang masih bergumul? Why do you work hard? Kenapa kita bekerja begitu You keras? fight without success. Kita berjuang mati-matian tanpa mendapatkan keberhasilan. You ask, why? God did not love me. Bahkan ada beberapa orang yang berkata, kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? There is something that is missing. Ada sesuatu yang hilang di sini. That thing that is missing, I bring to you today. Nah, ini yang hilang itu yang Amen. saya bawakan pada pagi hari ini. In the beginning, God. Pada mulanya Allah. First statement of the word of God, of Bible. Pernyataan pertama di dalam firman Tuhan dan di dalam Alkitab. How is it in your life Dan bagaimana itu terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan hidupmu? that in the beginning Pada mulanya of everything, dalam segala sesuatu God? Tuhan In your life. How dalam is it? hidupmu. Bagaimana itu terjadi dalam hidupmu? You woke up in the morning Kau bangun di pagi hari, Tuhan dulu before you touch your phone. sebelum kau pegang HP. You want to travel, God. Engkau mau melakukan perjalanan, nomor satu Tuhan dulu. You want to start this one, Engkau God. mau mulai sesuatu yang lain, mau mulai dulu dengan Tuhan. You want to sleep, God. Engkau mau tidur, Tuhan. In the beginning, Pada mulanya. how do you start what you are doing with God? Bagaimana engkau memulai segala sesuatu ini bersama dengan Allah ini? How? Bagaimana? You said, oh, I have prayed. Engkau mungkin berkata, oh saya sudah berdoa. Do you start it with God? Apakah engkau memulainya dengan Tuhan? Do you begin with God? Apakah engkau melakukan memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan? Amen. Why do you want to start something
Bagaimana engkau mau memulai sesuatu? You enter into future, into tomorrow you do not know. Engkau memasuki sesuatu hari esok yang bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Without beginning with someone that knows the future, knows tomorrow. Tapi kita kadang lupa bahwa kita harusnya memulai sesuatu itu bersama dengan Tuhan yang Dia tahu apa yang akan terjadi besok. This is why sometimes like this, we think that God has left us. Sorry. Inilah di saat-saat seperti ini yang kita merasa, ada orang yang merasa ketika dia tidak mendapatkan jawaban atau hasil apa-apa, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Because we enter into tomorrow, into the future, we do not know. Alone. We enter it alone. Karena kita memasuki masa depan kita, hari esok kita itu dengan sesuatu yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya, tanpa kita melibatkan Tuhan. Why can't you enter the future with someone that knows it? Kenapa kita nggak memasuki hari esok itu bersama dengan seseorang yang tahu apa yang akan terjadi besoknya? In the beginning, Pada mulanya, God. Tuhan. Do you know tomorrow? Apakah No. Bapak, Ibu tahu apa yang akan terjadi besok? Nobody here knows what will happen tomorrow. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang akan tahu apa yang akan terjadi But besok. God knows what will happen tomorrow. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. So why can't we begin with Him? Because He knows it. Sebab itu kenapa kita tidak memulainya bersama dengan Allah? Amen. Amin. Why do you want to start something you cannot control? Juga bagaimana? Kenapa kita mau memulai segala sesuatu di mana kita tuh nggak punya kendali atasnya? Out of control. As far as I'm concerned, Seperti yang saya tahu, ketahui. there is many things on that earth that is out of control. Seperti yang saya sepengetahuan saya, banyak hal di bumi ini terjadi di luar kendali kita, kontrol kita. Even your husband, Bahkan suamimu, you cannot control him. engkau nggak bisa kendalikan, nggak tahu apa yang akan terjadi. Even your wife, Juga istrimu, you cannot control him. kita juga nggak tahu, nggak punya kendali atas mereka. There are many things you cannot control. Ada banyak hal kita nggak punya kendali atasnya. No matter how wise you are, Tidak penting berapa bijaksananya no kamu matter how knowledgeable you are, atau berapa pintar engkau. many things you cannot control. Banyak hal kita nggak punya kendali atasnya. But there is one who can control all things. Tetapi ada satu pribadi yang punya kuasa, yang punya kontrol atas semua hal. Why are you starting something without that one that has absolute control of all things? Jadi kenapa kita semua mau memulai segala sesuatu tanpa melibatkan satu pribadi ini yang dia punya kontrol, dia punya kendali atas segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini? Why do you enter it alone? Mengapa kita masuki perjalanan kita, perhubungan kita seorang diri? The next time you start crying Kemudian selanjutnya kita akan menangis because you cannot control things. karena hal-hal yang tidak bisa kita And you are alone there. dan kita sendirian di sana You did not start it with God. karena kita tidak memulainya bersama dengan Tuhan. In the beginning of whatever you want to do, Pada mulanya dalam segala hal apapun yang kita rencanakan untuk kita lakukan, God. libatkan Tuhan. Amen. Amin. It is very simple and very powerful when you catch up this prophetic message. Sangat sederhana apabila kita bisa menangkap pesan daripada pesan profetik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amen. Amin. There are so many risks involved in this life. Ada banyak hal, There are so many risks ada banyak sekali ya involved in this life. perlombaan di dalam hidup ini. Do you know that? Do you know that? Ada banyak There are tantangan, so many risks involved in this life. ada banyak resiko ya di dalam hidup ini. Whatever you are doing, Apa dalam hal apapun yang kita even the lakukan. food you are eating, even the food, Bahkan dengan makanan yang kita makan, there is a risk there. ada resiko di situ. Amen. Amin. You know, makan, everybody is happy. Ya, makan-makan setiap orang senang-senang ya kalau makan-makan. But
go and eat. Pergi dan makan senang. Food is nice. It's sweet. Makanan enak katanya. Some people eat food and die. Kemudian tapi ada beberapa orang yang karena makan itu kemudian jadi mati. It shocked them. Itu mengkagetkan And then they mereka. die. Nah, dari situ mati. So even on food, Bahkan di there are makanan risks. pun ada resikonya. Even sleeping with your wife, there is risk there. Bahkan ketika mau tidur dengan istrimu juga itu ada resiko di situ. Some people don't wake up after sleeping with their wife. Nah, bahkan ada beberapa orang tua yang nggak bangun-bangun lagi. So, Name it. ya, sebutkan aja apa banyak katanya. There is risk in everything we are. Ada banyak resiko di dalam segala hal dalam hidup Be ini. it relationship, Baik itu di be hubungan, it marriage, di pernikahan, be it business, di usaha, be bisnis, it work, pekerjaan, be it traveling. di perjalanan. Some people when they want to travel from here to Gloria, it is close, right? Nah, beberapa orang ya kalau mau pergi ke Boulevard, dekat kan dari sini kan, It's close, right? dekat kan? But they will not pray. Tapi mereka nggak berdoa. But then when they want to travel to maybe from here to Gorontalo, Tapi kalau dia mau berangkat dari sini ke Gorontalo, it's far, right? jauh kan? They will pray. Mereka doa katanya. Tapi kalau ke Boulevard nggak doa karena dekat. Tapi saudara kita Muslim ya, kita mesti appreciate ya. Mereka kalau melangkah Bismillah, sedikit-sedikit mereka Bismillah ya. Kita harus belajar. Oke. Okay. Human knowledge. Ya, pengetahuan manusia. You can drive from here to what is it called? From here to this road. Something will happen. Ya, maksudnya Bapak itu maksudnya bukan hanya jauh dan dekat. It's not about the Bisa ada dari distance. sini sampai di ujung sana, sesuatu bisa terjadi. It's our human knowledge that made it so. Ya, itu bukan jauh dan dekat, tetapi pemikiran kita yang membatasi itu. It's not like that. Nah, tapi tidak seperti itu adanya. Did you start the journey with God Nah, apakah kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan? every day? Maksudnya baik jauh maupun dekat. If I start my day, Jadi begitu kita starter motor, I reverse. I want to drive now. Go with me. nah, That's what I- engkau bisa berkata begini, Tuhan saya mau berkendara hari ini, sertai saya. I'm going out now, Lord. Saya mau keluar Tuhan. Let the road obey me. Nah, biarlah engkau lindungi di perjalanan. I'm just going to do that. Yes. It's not far. Nah, pergi ke Boulevard aja, nggak jauh. But I involve God in my journey. Nah, tapi saya libatkan Tuhan di dalam perjalanan saya. Sometimes I forgot. Kadang-kadang saya pun lupa. When I reach traffic light, what? Yes, it's true. Why? God, let me pass here, please. I have a prophet. Tapi kadang-kadang malah pun saya lupa. Ketika saya sampai di lampu merah, saya juga berdoa, Tuhan sertai saya di I'm perjalanan not saya. telling you what I'm not doing. I'm telling you what I'm doing. Saya tidak ceritakan apa yang tidak saya lakukan, tapi saya ceritakan apa yang saya lakukan hari-hari. And I feel peace with myself. Saya merasa damai sejahtera dengan diri saya sendiri. Amen. Amen. It's not only when you are traveling far, you have to involve God. Bukan berarti kalau kita mau berjalan jauh baru kita mau melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kita. Amen. Amin. And involving God is not a long thing. Dan melibatkan Tuhan ini bukan sesuatu yang lama gitu. You Waktu yang lama. can begin with God just 1 minute. Kita bisa memulai dengan Tuhan itu bahkan cuma satu menit. It is religious that make it very long Ada prayer. orang-orang yang religius yang membuatnya panjang begitu lama doanya. It must be long prayer. Itu bukan doa yang panjang. You can be driving and praying. Bahkan kita bisa Amen. nyetir dan berdoa. We are done. Kita lanjutkan. Be it minister. Juga bisa itu di dalam pelayanan kita. God. Kita mulai bersama dengan Tuhan. Be it vacation. Baik itu juga liburan kita. Kita mulai bersama dengan Tuhan. Employment. Di dalam pekerjaan kita. God. Tuhan. Help. If you want to help someone. Bahkan ketika kita mau membantu seseorang atau melakukan amal, God. kita mulai juga bersama dengan Tuhan. Something we say, what am I trying to say? Oh,
Even help. Bahkan Yes. ketika kita membantu orang, kita harus libatkan Tuhan. Sometimes you help someone, because of that help, you enter into problem. Karena kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Bahkan ketika saat kita membantu seseorang, karena bahkan ya ketika kita membantu orang itu kita bisa terlibat di dalam suatu masalah. Banyak hal terjadi begitu. Do you know that? Do you know that? Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Mau membantu seseorang atau terlibat di dalam masalah akhirnya? Someone that is demon possessed. Seseorang yang terlibat di dalam kerasukan atau kemasukan, You can help the person. kita bisa bantu orang itu. And that demon will act. Kemudian No. iblisnya menyerang balik begitu. You say that? You want to help, but you are from your help, you enter into problem. Nah, kita mungkin niatnya mau membantu, tapi dari membantu itu akhirnya kita yang dapat masalah. Even in help, God. Makanya di dalam setiap hal, biarpun niatnya untuk membantu, kita harus juga tetap melibatkan Tuhan. I will be driving in those pathway that you are driving slowly. Beggars will be there. Jadi You know the way I'm talking about. ya maksudnya dia nyetir ya di lorong-lorong yang kecil. Di situ ada orang minta-minta. I will wind my glass. God, I want to give this man now. God, I want to give this man now. It's what I need. Dia akan bilang, Tuhan saya mau kasih orang ini. Whatever that is following that man cannot follow me. Jadi apapun yang ada dalam pria itu nggak akan ikutin dia. Nggak akan ikutin saya. I secure myself before I do. Saya mengamankan diri saya dulu dalam tanda kutip sebelum saya membantu. Yeah, even in the help, God. Bahkan Help I'm trying saat to kita tell mau you. membantu orang pun kita harus Thank you, melibatkan Jesus. Whatever you are pursuing, dalam apapun yang kita kejar, in that business you want to start, dalam usaha yang sedang kita mulai juga, Go. kita mulai bersama dengan Tuhan. and when you involve God, Ketika kita melibatkan Tuhan, sometimes you wait for the answer, kadang-kadang kita menunggu jawabannya, but you will not get the answer. tetapi kemudian kita nggak mendapat jawabannya. Do Kita tunggu. you involve God and specify what will be the sign? Apakah kita menunggu Tuhan atau kita menunggu tanda-tanda? That's the question. Nah, ini adalah pertanyaannya. In the Word of God, we are reading many times. Di dalam firman Tuhan kita baca berulang kali. Sons of Abraham pray. Pelayan Abraham berdoa, Let this be the sign biarlah ini menjadi tanda-tanda. that if anyone that will come to fetch water here, Kalau ada orang yang pertama yang datang ke sumur ini, we give water to our camel or something like that. yang akan pokoknya yang orang pertama yang datang di sumur ini yang memberikan minum kepada So unta-untanya. when you pray Jadi ketika kita and berdoa involve God dan melibatkan Tuhan in what you are doing, dengan apa yang kita lakukan, you specify the sign. apakah kita mengharapkan menanti Be tanda-tanda? specific. Be specific. Mention it. What you want to see as sign. Ya, kalau kita menanti tanda-tanda itu, sebutkan dengan spesifik, dengan khusus tanda-tanda itu. So that when you see the sign, Jadi ketika kita melihat tanda itu, you know that God has given you go ahead. jadi itu kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kita tanda untuk kita lanjut. Amen. Amin. We go to another one. Kita lanjutkan yang lain. So in training yourself for a specific purpose, Dan juga libatkan Tuhan juga di dalam melatih diri kita di dalam hal tujuan apapun. begin all these things with God. Mulai semuanya hal ini juga bersama dengan Tuhan. He knows the end from the beginning. Karena Tuhan itu tahu akhirnya mulai daripada mulanya. Open your Bible to Revelation chapter 1 verse 8. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu. I want to show you something. Wahyu Revelation Wahyu pertama ayatnya chapter 8. 1 Wahyu pertama ayatnya ke-8. verse 8. I want to show you something. Saya mau tunjukkan Jesus sesuatu. was talking now. Ya, ini yang berbicara adalah Yesus. He knows the end Dia mengetahui akhirnya. from the beginning. Dari awalnya dia So mengetahui akhir. he who knows the end Jadi dia yang mengetahui akhir from the beginning, dari awalnya, begin with that man. mulai dengan orang itu, Begin with him. mulai bersama dengan Tuhan. Because he knows the end.
Tuhan yang ada dan yang sudah ada, says the Lord, kata Tuhan, who is and who was and who is to come, the Almighty. yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. He's too poor. He said, I am the beginning and the what? Firman ini berkata yang ada dan yang sudah ada. He is the beginning. Dia yang sudah, yang And ada he is the end. dan yang sudah ada. He knows the end from the beginning. Nah, dia tahu akhirnya mulai dari pada mulanya. He who said Dia yang berkata that I am the beginning, bahwa saya adalah mulanya. why do you let him? Kenapa kita meninggalkan pribadi itu When you are beginning. ketika kita memulai segala sesuatu? Why you cannot acknowledge him Kenapa kita tidak bisa when mengakui you Tuhan are beginning? ketika kita memulai sesuatu itu? But he said Tetapi Tuhan berkata that I am the beginning. bahwa akulah awal. And because of their stubbornness, Karena kekerasan hati manusia, because of their not paying attention karena kita tidak mengabaikan, to the things of the Spirit, hal-hal spiritual ini, firman you Tuhan ini, ignore kita mengabaikan who said yang berkata that he is the beginning bahwa dialah awal when you are beginning. ketika kita memulai segala sesuatu. So what do you think you are right with? Jadi bagaimana kita berpikir hidup kita akan berakhir atau permasalahan kita akan berakhir? The day I capture this, Hari di mana saya tangkap ini, firman ini, I was so happy. I feel overwhelmed. with saya God. senang sekali ketika saya mendapatkan kewajiban ini. I am capable of accomplishing anything I want to accomplish. Saya merasa bahwa saya akan bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sedang saya rencanakan dan yang saya mau selesaikan pada hari itu. And I want you to capture it the way I capture it. Dan saya juga mau Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang saya bagikan pada siang hari ini juga menangkap So sesuatu. that you can help you to accomplish all you want to Maka accomplish. engkau juga akan bisa menghadapi, menyelesaikan setiap permasalahan yang engkau hadapi. I like the Revelation 22 aspect of it. Let's see. Revelation chapter 2, Mari kita baca di verse 13. Wahyu Revelation Wahyu 22 ayat yang ke-13. Saya hubungkan dengan Wahyu 22 ayat yang ke-13. I like it. He said, are you there? Bapak Ibu, Open your Bible. Wahyu 22 ayatnya yang ke-13 ya. Okay. Yang hubungkan dengan yang ini. Good. Aku adalah Alpha dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Am I speaking? Saya bacanya benar kan? Ya, ya. The beginning and the end. Yang pertama dan yang terkemudian. The last phrase is so sweet. The first and the last. Yang pertama dan yang terakhir, yang terkemudian. The what? The first. Yang pertama, yang awal. He is the first. Allah yang pertama. So why can't you put him first? Kenapa kita nggak bisa membawa bersama-sama dengan Allah pada mulanya? Yang pertama. Do you want to do it on your own? Kita mau melakukannya sendiri, menghadapi sendiri semua segala sesuatu dalam hidup ini. Do you want to do that thing on your own? Apakah kita mau melakukan semua itu? Put him the first. Taruh Tuhan di tempat pertama. Begin with him. Mulai bersama dengan Tuhan. And he is the last too. Dan dia juga yang terakhir, yang So terkemudian. he knows you are last. Jadi dia juga tahu bagaimana cerita As akhirnya. I told you before, Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. someone that knows the future. Seseorang yang sudah mengetahui Tuhan yang sudah tahu apa yang akan terjadi besok. Why can't you start with him? Kenapa kita nggak mau mulai bersama pribadi itu? Please start with him. Someone that knows the future. Mari kita mulai bersama dengan Tuhan yang tahu itu. Begin with him. Mulai dengan Tuhan. Amen. Amin. Are you with me? Bapak Ibu masih bersama saya? When you involve him, Ketika kita melibatkan Tuhan, he will be your first. Dia akan yang menjadi awalnya kita. And he will be your last. Dan Tuhan juga yang akan menjadi akhirnya kita. Because he has said it. Karena Tuhan sudah mengatakannya. That I am the beginning and the end. Karena dia katakan bahwa saya adalah Alfa dan Omega, saya yang pertama dan yang terkemudian, Is written. yang awal dan yang akhir. Dan ini ada tertulis. Listen. Dengarkan. Listen carefully.
Dengarkan baik-baik. when you involve Him, Ketika kita melibatkan Tuhan, it's not that you will not have problems. itu tidak berarti bahwa kita tidak punya masalah dalam hidup ini. It's not that. Atau selama perjalanan ini kita tidak punya masalah. Bukan berarti itu. It's not that you will not have challenges Tidak berarti juga kita nggak punya tantangan along the way. selama perjalanan itu. But the knowledge, Tetapi pengetahuan, knowing that you will involve you when you start, ketika kita sudah tahu itu di dalam hati kita, kita melibatkan Tuhan dari mulanya, will give you the courage, akan memberikan kita kekuatan baru, will give you the faith, akan memberikan kita kekuatan ekstra, the fearless spirit bahwa kita bisa mengatasi setiap tantangan yang ada. to push forward. Untuk terus maju ke depan. Knowing that He is there. Mengetahui bahwa Allah You are bersama-sama not kita. doubting it. Kita nggak meragukan itu sama sekali. So those problems that come around Jadi ketika dalam perjalanan itu, ketika masalah tantangan datang, along the way, selama perjalanan itu you will not look at it. kita You will not look at it. You will not look at it. kau tidak akan terus matamu tertuju kepada persoalan dan masalah Because itu. you know your focus. Karena kau tahu fokus kamu ada You di know mana. where you are going. Kau tahu kemana kau akan menuju kau And you pergi. know that sincerely that you involve God when you are starting it. Dan kau tahu dalam hatimu yang paling dalam bahwa kau memulai itu bersama dengan Allah. Nah, kau tahu kemana itu akan You berakhir. are very Maka strong. hatimu akan menjadi sangat kuat dan dikuatkan. You know that you are not making mistake. Karena kau tahu kau tidak melakukan kesalahan. He is there. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kau. Amen. Amin. Say confident. Yes. Ini adalah kepercayaan diri. Don't say, Jangan katakan, I will not go. saya libatkan Tuhan, There will be no problem. bahwa tidak akan ada masalah. Jangan katakan begitu. No. Bukan begitu. There will be a problem. Along the way. Selama dalam hal tetap ada tantangan dan pergumulan. But God is good. Tapi karena ada Tuhan di situ, I will show you. kau akan melewati itu. He will use that problems Maka Tuhan akan memakai permasalahan dan tantangan itu for your good, untuk kebaikan kita, for your success. untuk keberhasilan kita. He will use it for your success. I am telling you what has happened to me. Saya It's very ceritakan bad. ini berdasarkan apa yang sudah terjadi kepada saya dalam banyak kesempatan. He will use those challenges you are encountering along the way. Tuhan akan memakai setiap pergumulan dan tantangan yang Bapak Ibu Saudara temui dalam setiap perjalanan kita itu. He will use it for your success. Tuhan akan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dan keberhasilan He baru. will use it to bring that thing to come to pass. Dia akan juga membawa itu melewati ya, He will- membawa itu mewujudkan hal itu menjadi He will hal use baik. it to model you. Dan juga Tuhan pakai setiap tantangan dan persoalan itu untuk membentuk hidup kita. Because when you are at this level, Karena ketika kita berada di dalam level ini, you are climbing. kita manjat ya. Your wisdom and your knowledge at this level. Nah, kalau pengetahuan kita, hikmat kita di level ini, We manage this level. nah, kita akan bisa kendalikan di level ini aja. When you go to higher level, Tapi ketika kita menuju level yang lebih you tinggi, need higher wisdom kita and juga higher perlu knowledge hikmat yang lebih tinggi lagi to manage that level. untuk mengendalikan level itu. God will use those challenges Tuhan akan pakai tantangan-tantangan and those problems dan permasalahan ada to prepare you, untuk mempersiapkan diri kita, to give you that wisdom untuk membentuk kita, And that dan memberikan knowledge. kita hikmat you need at that level yang kita butuhkan untuk menuju level yang to lebih tinggi. manage that level Amen. effectively. That's what God will do. Ini yang Tuhan lakukan. Because He is there. Karena Tuhan ada di sana. That problem will not bring you down. Persoalan tantangan yang Bapak Ibu hadapi tidak akan pernah membawa engkau semakin turun, akan But menyeret engkau turun. it will Tapi use Tuhan akan bawa itu untuk membawa engkau semakin naik. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Are you blessed? Are you blessed? Bapak Ibu diberkati. To confirm this, I said now. I Untuk explained now. mengkonfirmasi apa yang saya katakan ini, Open your Bible to mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, 8, Roma 8. verse 28. Amen and amen. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Glory to the Lord. Romans 8, verse 28. Roma 8 ayat 28. Are you there?
Bapak Ibu sudah dapat? Amen. For you to confirm that this man explained just now. Untuk kita mengkonfirmasi apa yang dari apa yang kita beritakan tadi, ya ini dari firman Tuhan. I read. Saya bacakan. And we know that all things work together for good for those who love God. To those who are called according to His purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amen. Ya, amen. We know. If you don't know it now. Kita tahu sekarang, kalau belum tahu, tahu ya, kita tahu sekarang. All things. Oh, dalam segala sesuatu. How many things? How many things? Berapa hal? Dalam berapa hal? How many things? Answer me, Berapa please. hal? Segala hal. How many things? All things. How many things? Berapa hal? Semua hal. Segala sesuatu. Semua what? Semua hal. How? All things. Semua sesuatu. Segala sesuatu. All Semua. things. Segala sesuatu. Including that problem. Termasuk persoalan-persoalan dan You tantangan. encounter along the way. Including the challenges you encounter along the way. Nah, termasuk juga tantangan-tantangan yang kita hadapi selama perjalanan kita. All things Segala hal is working itu bekerja bersama. Working together for what? Bekerja untuk apa? For what? Answer me. Mendatangkan apa? Let me know that you are following. Untuk Working mendatangkan together apa, for Bapak Ibu what? Saudara? Mendatangkan apa, Bapak Ibu Saudara? For good. Kebaikan. Kebaikan. All things working together for good. Kebaikan, ya. It will work together for your good. It will work together for your success. Untuk betul. So that problem you see Jadi masalah yang kita lihat tadi will work together for your success. akan bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keberhasilan bagi All kita things dalam segala hal itu. will work together for good. Amen. Amin. To who? Bagi siapa? To who? To those that love God. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amen. Amin. And it is only those that love God Adalah hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan, will involve Him from the beginning. yang melibatkan Tuhan dari mulanya. Ada mulanya. If you did not love God, how can you involve Him from Kalau the beginning? kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melibatkan Tuhan dari Amen. pada mulanya? So all things will work together for you because you involve God in the beginning. Segala sesuatu akan bekerja bagi kita, bagi engkau, ketika engkau melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kau mulai bersama dengan Tuhan. Nanti itu akan bekerja bagi kita. The last part of it, Nah, bagian akhir daripada itu, those who are called according to His purpose. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. What is His purpose? Apa tujuan Tuhan? Acknowledge me Untuk mengakui Dia, akui Dia dalam in setiap all you do. mengakui Tuhan. Tujuan ini adalah Tuhan mau kita mengakui Dia dalam setiap tingkah laku kita dan perbuatan kita. Make it His battle. Make that battle His battle. Buat itu ya, setiap pertempuran atau peperangan pergumulan yang kita alami itu menjadi pertempuran Tuhan. I was talking to my cousin. I was talking with my cousin. Saya lagi diskusi sama sepupu saya. He has issue of law. Dia punya Yes. oh dia punya masalah itu ya, darah, Pemodal. dia pendarahan. For more than 1 month. Lebih dari 1 bulan pendarahan. And she said she's getting tired, blah blah blah. Dia bilang dia telepon, dia capek, kata dia pendarahan sebulan terus menerus gak berhenti. I told her, Saya katakan sama dia, let's involve God. mari libatkan Tuhan. Take your mind out of it. Ambil pikiranmu, taruh pikiranmu, libatkan Tuhan. It will dry Maka pendarahanmu akan berhenti. to uplift you. Dan Tuhan akan pakai ini juga untuk mengangkat engkau, menguatkan imanmu juga. And this is what is happening now. Dan inilah
biasa. Glory to the Lord. Puji nama Tuhan. It has dry. Kemarin dia telepon hari Sabtu No ya. more blood. Pendarahannya berhenti. Amen. Amin. You involve Him. Ketika kita melibatkan Tuhan, When you involve Him, ketika kita melibatkan Tuhan, you take your mind out of it. Kita- Because you know that He is in control. kita keluarkan pikiran kita, beban kita dari situ, fokus kita di situ, karena kita tahu biarkan Allah yang ambil kendali. It's a confidence you have to build for yourself. Ini adalah satu hal yang harus kita bangun di dalam diri kita terhadap Tuhan. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. All things work together for what? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. I want to tell you something. Very, very important. Saya mau kasih sesuatu juga sangat penting. If you are son or you are husband, Apabila anak kita ya, laki-laki maupun perempuan, involve you melibatkan kita in everything He is doing. di dalam segala hal yang mereka mau lakukan. How will you feel? Let me start. Bagaimana perasaan engkau sebagai orang tua? Are you going to be happy Engkau merasa senang? about him or not? Are you going to be happy about that your son? Apakah kita akan merasa senang kalau anak kita ini ya, dia melibatkan kita, tanya sama kita ya kalau dia ada apa dia rundingan dulu dan orang. He Jadi, tells you everything. sebagai orang tua, bagaimana perasaan bapak ibu? Senang. That's how God feels. Ya itulah yang Allah Take rasakan. yourself in His shoe. Coba kita posisikan diri kita Position sebagai yourself posisi yang Tuhan. as God. And your kids, they are telling you everything they are doing. Nah, dan anak kita itu dia kasih tahu kau apapun yang dia lakukan tanpa dia tutupin semua. That son, will he that son, is he a good son or a bad son? Dia kalau menurut Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, apakah ketika dia kasih tahu semua hal yang dia lakukan, dia tanya dulu kepada orang, diskusi dulu, apakah menurut Bapak Ibu Saudara dia anak yang baik atau bukan? He's a good son. Ya baik. Will you love him? Apakah Bapak Ibu akan mengasihi dia atau enggak? Not amen. I said, will you love him? Say amen. Jangan amin, katanya jawab ya atau tidak. Bapak Ibu mengasihi Will dia you atau love enggak? him? Ya. Ya, kata. Okay. Will you do everything for him? Nah, dan apakah Bapak Ibu juga sebagai orang tua ketika dia mengalami, dia cerita ya, dia mengalami suatu masalah, dia cerita semua, apakah Bapak Ibu juga akan melakukan segala sesuatu untuk membantu dia? Ya. That's how God feel. Ya, itu seperti itulah perasaan Tuhan In our human knowledge. di dalam hikmat kita sebagai manusia ya. Amen. Itulah Allah. When you involve him, Ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala you sesuatu, will be his beloved son. kita akan menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. He will be jealous of you. Jealous of you. Ya. He will be jealous of you. Nah, itu He will be jealous of you. Oh, ya. Kalau kita melakukan ini, Tuhan itu akan cemburu loh sama kita, sampai cemburu. If anything want to touch you, oh no. Oh, This is my son. dia akan sangat cemburu, maksudnya dalam tanda kutip dia cemburu. Jadi kalau ada yang mau sentuh-sentuh engkau, dia akan bilang, oh jangan sentuh ini anak saya. Kalau ada yang sentuh, maksudnya dalam tanda kutip mengganggu gitu ya. Dia akan protect, dia akan lindungi. Let me put another one that may sound controversial. Even when you say, Saya mau ceritakan yang lain yang agak kontroversi sedikit, ya. Bahkan ketika kita di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. even when you say, you see love you. Bahkan ketika kita sedang jatuh dalam dosa, Tuhan akan masih tetap akan mengasihi kita. Amen. Amin. I studied this thing in the life of David. Saya pelajari ini dari kisah kehidupan Daud. Look at the life of David. Mari kita lihat kehidupan Daud. Amen. The king of Israel. Ya, Daud ini adalah raja Israel He lost God. yang mempercayai Tuhan. He acknowledged God in all things. Dia mengakui Tuhan dalam setiap lakunya. Look at his life. Dan mari kita lihat kehidupan Daud ini. When we involve God Ketika kita melibatkan Tuhan in this thing we are doing, di dalam segala hal yang kita lakukan, we will have a kind of, let me say, a kind of divine security.
kita semacam mempunyai seperti keamanan ilahi ya, perlindungan secara ilahi. Divine security. That is, it is like putting something in the hand of someone that can secure it. Itu seperti kita menaruh sesuatu di dalam tangan sesuatu yang kita bisa percaya. You know this hand can secure this thing. Kau tahu bahwa tangan Tuhan ini bisa So mengamankan segala when you sesuatu. put something in that hand, Jadi ketika kau menaruh sesuatu di tangan you itu, will not be thinking that that thing will destroy. kau tidak akan pernah Because punya, it's kau secure. tidak punya pikiran bahwa itu akan melenyap atau akan musnah. What about our own imperfection and mistakes? Nah, bagaimana dengan ketidaksempurnaan kita dari segala kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita? Our own error. Kesalahan kita, I call it human error. yang saya sebut dengan kesalahan In manusia life, dalam hidup ini. we do mistakes. Dalam hidup ini kan kita banyak sekali melakukan kesalahan. There is error. What about those in our imperfection? Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan ini yang kita sering lakukan di dalam hidup kita ini? When we begin with God, Dan ketika kita memulainya bersama dengan Allah, our imperfections and our mistakes ketidaksempurnaan kita dan kesalahan-kesalahan kita ini fall into all things that will be working together for our good. akan jatuh di dalam tangan seseorang yang bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. That even when we make mistake, Bahkan ketika saat kita melakukan kesalahan, God will turn around that mistake Tuhan akan bikin itu, putar balik keadaan itu menjadi kebaikan bagi kita for us at the end. pada akhirnya. That is divine security. Inilah perlindungan Allah yang saya bicarakan ini tadi. That's what happens when you begin with God. Inilah yang akan terjadi ketika kita memulai segala sesuatu pada mulanya bersama dengan Allah. You make bad decisions. Kita kadang membuat keputusan yang buruk, Because God is involved, tapi karena Tuhan terlibat di dalamnya, He will turn around that bad decision maka Tuhan akan memutarbalikkan keputusan yang buruk itu for your good. untuk menjadi kebaikan bagi kita. Amen. Glory to the Lord. Puji nama Tuhan. That's why I say it's a prophetic statement. Sebab itu saya katakan ini adalah pernyataan profetik. When you get that prophetic statement, Ketika kita mendapatkan pernyataan profetik put ini, it into practice, membawanya menjadi melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari, it start working wonders. maka itu akan bekerja sempurna dalam hidup kita. Amen. Let's not go there to start reading the Bible there. In 1 Samuel chapter 23 verse 2. Ya, mari kita bacakan di dalam. But let us not go there. Oh, But he said, King of David, King David, King of Israel. Anytime he want to do something, ini dia skip ya, dia lewat loncatin yang pembacaan kita. Dia mau bercerita tentang kisah Daud ini. Bible say, Alkitab he berkata, inquired of the Lord. setiap kali Daud mau melakukan segala sesuatu, dia selalu melibatkan Tuhan. Meaning, Artinya, he began with God. dia selalu memulainya bersama dengan Tuhan. That's why he had victory Sebab in itu, all his dreams. Daud mengalami banyak, memperoleh banyak kemenangan. That's why God said, this one is a man after my own heart. Nah, itu sebab itulah Tuhan katakan Daud ini berkenan di hatinya. He find grace in the time of law. Ya, Daud ini menemukan kasih karunia Allah di tengah-tengah hukum Taurat. Because of this knowledge, Karena apa yang Daud ketahui he involved God in everything he dan did. apa yang Daud ketahui bahwa dia melibatkan Allah dalam segala sesuatu, dia memperoleh kasih karunia-Nya Tuhan. Guess what? Tepat. The things he did not involve God, he had a problem. The things he did not involve God. Hal-hal yang kita tidak pernah libatkan Tuhan, pasti kita temui banyak persoalan-persoalan. When he took someone's wife, Ada hal yang Daud tidak melibatkan Tuhan, dia dapat masalah. Ketika dia mengambil istri orang, he had a problem. dia punya masalah dengan itu. A serious one. Sangat serius masalahnya. I believe Saya percaya that if David involved God kalau Daud melibatkan Tuhan pada saat itu, in taking that man's wife, ketika dia hendak mengambil Batsheba, istri pria itu, the case will not be like this. maka kasusnya nggak akan jadi kayak begini, kayak begitu, It will not. nggak akan.
and God will grant him his request. Some people will say, what kind of statement is this? And God will grant him his request. Oh, dan Tuhan akan The reason that convinced me to say this, hal yang meyakinkan saya untuk mengatakan ini adalah that God said, dan Tuhan katakan through the mouth of Prophet Samuel, yang keluar dari mulut Nabi Samuel. I gave you the wife of your master. Saya akan berikan istri kepadamu. I gave you this, I gave you Saya that. akan berikan apapun yang wanita yang kau inginkan. God said again, Ya. that if you ask me for more, Kalau engkau minta saya lagi, more wives, I will give it to you. If you ask me, kalau Tuhan bilang engkau minta sama saya akan kasih. it's written in the Bible. Itu tertulis di dalam Alkitab. It's not true. Benar nggak? That if you ask me for more, I will give. Kalau mau minta lebih kepada saya akan berikan. Why do you go and take this one? Kenapa engkau ambil istri Uria? So, if maybe ask God about her children, Jadi kalau seandainya Daud meminta, read Bible with understanding. mari kita baca Alkitab dengan pengertian. Don't read Bible like a religious person. Jangan baca Alkitab seperti orang-orang religius. Amen. He did not involve God. Dalam hal ini Daud tidak melibatkan Tuhan. He had problem. Makanya dia mendapatkan masalah. During his census counting, he did not involve God. He had problem. Dan juga ketika dia mengadakan penghitungan sensus itu dia tidak melibatkan Tuhan, juga dia punya masalah. Amen. For you to know, this thing I'm saying, Buat kita supaya kita tahu hal yang saya katakan I ini. think Psalm 19 or what, he said, Di dalam Samuel 18 he said, kayak let the meditation of my heart and the words of my mouth be pleasing to you. Meaning, anything he think in his heart. artinya ya, tadi dia bacakan itu. Artinya apapun yang Daud pikirkan di dalam hatinya, And anything he speak, dan dia katakan, let it be good to God. biarlah itu menjadi baik bagi Tuhan. Someone that prays this kind of prayer, Seseorang yang mendoakan doa ini, who do you think he is? He involved God. Even in his breathing, he involved God. bahkan di dalam setiap nafasnya dia itu melibatkan Tuhan. Daud pribadi ini. If you study his life, Kalau kita mempelajari hidup Daud, he is an exceptional man ini adalah pria yang luar biasa, yang istimewa, who loved God yang begitu mengasihi Tuhan passionately. dengan mendalam. Amen. Amin. Do you want to see such victories? Kalau maukah kita melihat kemenangan ya, atau kehidupan seperti Do Daud? you need such victories in every area of your Apakah life? kita juga mau memperoleh kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita? Do you need such victories in everything you are Apakah kita membutuhkan juga terobosan itu dalam setiap hal yang kita lakukan? doing? Amen. Do you want to be after God's own heart? Apakah kita juga mau menjadi melekat ya, berada dalam hatinya Tuhan? Do you want your name for you to be recognized and known as successful and as victorious somebody? Apakah kita juga ingin bahwa kita mengalami dikenal oleh Allah? That anything you lay your hands to do, Dan juga kita memperoleh kasih karunia perkenanan Tuhan, sehingga apapun yang tangan kita tumpangi tangan atau yang kita doakan, that it will atau prosper. apapun yang tangan kita lakukan itu akan berhasil. Amen. That victory, Kemenangan itu in Christ Jesus, di dalam nama Yesus itu, do you want to have it? apakah kita semua rindu untuk memiliki itu? Do you want to have it? Hallelujah, answer. Ya, bukan haleluya answer. Apakah Bapak Ibu mau memiliki kemenangan itu? You want to have it? Bapak Ibu mau punya itu, memiliki itu? Ya, Begin with God. mulai bersama dengan Tuhan. In everything you are doing. Dalam segala hal apapun yang kau lakukan, Start with Him. mulai dengan Tuhan. Do you want your children to be good children? Engkau mau anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik, Commit them to
the Lord. Nah, serahkan mereka kepada Tuhan. He said, commit your ways to the Lord. Serahkan segala jalan-jalan kita kepada Tuhan. And He will establish you. Maka Dia akan meneguhkan kita. It is the word of God. Ini adalah firman Tuhan. Proverbs chapter 3 verse 19. Proverbs chapter 3 verse 19. Oh, di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima dan 6 ayat penutup kita. Before we close, Proverbs chapter 3 verse 19. Amsal 3 ayatnya kelima dan 6. Hallelujah. Oh, oke. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Yap. Hallelujah. Amen. Go down to verse. Wait. Go down to verse 26. Okay. Proverbs 3. Okay, verse 19. Let us read that verse 19. Di itu ke ayat 19, ayat yang 19. Amsal 3 ayat 19. He said, the Lord by wisdom founded the earth, by understanding He established heaven. Di situ dikatakan dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. In verse 21, go to verse 21. Kita loncat ke ayat 21. He said, my son, Hai anakku, let them not depart from your eyes. janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari Keep sound matamu. wisdom and discretion. Peliharalah itu, Wisdom of the hikmat Lord. dari Tuhan. He said, my son, Dia katakan, hai anakku, let it not depart from your eyes. biarlah itu jangan menjauh daripada matamu. Keep them. Peliharalah itu. Keep sound wisdom. Peliharalah Keep sound pertimbangan dan kebijaksanaan. Sound wisdom of what? Of God. Pertimbangan dan kebijaksanaan atas apa? Atas Tuhan. About what I am talking about. Tentang apa yang sudah kita bahas pada sepanjang tadi. Amen. Amin. Then go up to verse 5. Dan kemudian kita naik ke ayat 5. Amen. Kita naik ke ayat 5 tadi. Verse 5. He said, trust in the Lord with all your heart. Ayat 5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amen. Amen. Trust in the Lord Percayalah kepada Tuhan with all your heart. dengan segenap hatimu. And lean not on your own understanding. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Verse 6. Ayat yang ke-6. What I'm talking about. Lanjutkan ayat ke-6. He said, in all your ways, acknowledge Him. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. In how many ways? Di dalam berapa jalan? In all your ways, Dalam segala, semua. acknowledge Him. Akuilah Tuhan. And He will do what? Dalam setiap lakumu, maka Tuhan akan melakukan apa? Be aspect of it. Ya, Dia akan meluruskan jalanmu. He will direct your path. Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalanmu. He will direct you. Tuhan akan menuntut engkau. And your life will be sweet. Nah, dan jalanmu akan And your business will be lurus, mulus. Di usahamu, And mulus. your children will be good children. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik. Everything about you is good. Apapun tentang kau baik, berjalan dengan baik. is victory. Apapun yang tentang kau kemenangan. It's possible. Ini adalah mungkin dan sangat mungkin. Tell somebody, say it is possible. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ini mungkin terjadi. It is possible. Ini mungkin terjadi. Don't have. Ini mungkin terjadi kan? It's possible. Ini mungkin. Acknowledge Him in all your ways. Akui Tuhan dalam setiap lakumu. And He will do what? Maka Tuhan akan meluruskan jalan. Direct your path. Maka Tuhan akan meluruskan You jalan. will be having victory. Engkau akan
dalam you keluargamu, will have victory. engkau punya kemenangan. In your work, Dalam you will have pekerjaanmu, victory. engkau akan punya In your victory. business, you will have victory. In your everything, Dalam segala hal, you will have victory. engkau akan memiliki kemenangan. Amen. Amin. If you don't have money, Kalau engkau tidak punya uang, you will have victory. engkau akan tetap memperoleh kemenangan. When you have victory, Ketika engkau memperoleh kemenangan, you will have money, right? uangnya akan datang. Benar? Right? Benar? When you involve Him. Ketika kita melibatkan. Haleluya. Haleluya. Let us stand up and dance for that. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menari bagi Tuhan. That we are ready to involve Him Bahwa kita sudah siap untuk melibatkan Tuhan in everything we are doing. dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup While kita. you are dancing, Ketika kita menari bagi Tuhan, I want you to do something. saya mau Bapak Ibu melakukan sesuatu. To commit everything you have not committed Him, commit Him now. Ya, ketika kita menari dan memuji Tuhan, saya mau Bapak Ibu Saudara yang sebelumnya belum melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai ambil keputusan dan tindakan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap tingkah laku dan hidup kita. In that thing that's giving you sleepless night, Hal-hal yang membuat kita malam gak bisa tidur, commit Him. mari kita serahkan itu kepada Tuhan In that your dan conviction, mulai itu bersama dengan Tuhan. commit Him. Mari kita dedikasikan itu, berikan In itu your kepada family, Tuhan. commit Him. In that your business plan, Di commit dalam Him. rencana-rencana usaha kita juga libatkan Tuhan. In your children's education, commit Di Him. dalam pendidikan anak-anak kita juga kita mulai bersama dengan Tuhan. In your going and coming, commit Him. Juga ketika apapun yang kita lakukan, ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk rumah, kita libatkan Tuhan juga. In that your cry, commit Di Him. dalam juga setiap tangisan-tangisan kesedihan kita juga kita libatkan Tuhan di sana. As you dance and praise Him. Ketika kita selagi kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sebentar lagi. God open my eyes, I see someone that is crying. Tuhan buka mata saya melihat seseorang yang When are menangis. you going to remember me? Engkau berkata kepada Tuhan, kapan kau akan ingat saya? Acknowledge Him. Akui Tuhan, He will remember you. maka Tuhan akan mengingat engkau dalam You setiap that is perbuatan. watching us Engkau juga online, yang sedang menyaksikan kami online saat ini. Akui Tuhan, He will remember maka you. Tuhan akan selalu mengingat engkau. He will wipe away your Tuhan akan tears. menghapus air matamu. He will bring that which is impossible. Tuhan akan mengambil alih apapun yang bahkan menurut kita tidak To be mungkin possible. untuk menjadi mungkin. Amen. Amin. It's a prophetic message. In the beginning, Ini adalah pesan profetik pada mulanya God Allah. will commit you. Ya, mari kita libatkan Allah dari awal. Bye.
Bapa. Direct our path. Tuntun setiap jalan-jalan kami. According to your word. Seturut dengan firman-Mu For our success. untuk keberhasilan kami, For our victories. untuk kemenangan-kemenangan kami, For our glory. untuk kemuliaan kami. We love you, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Thank you for what you have done. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Thank you for your blessings Terima kasih untuk berkat-Mu on our lives. atas hidup kami. Thank you for using me to speak. Terima kasih Tuhan Kau sudah berkati hamba-Mu untuk berbicara firman-Mu. Thank you for the confirmation of your word. Terima kasih juga untuk konfirmasi daripada firman-Mu. For the glory of your name. Untuk semuanya kami kembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. In the mighty Di name of dalam Jesus. nama Tuhan Yesus, Bless everyone berkati setiap semua orang yang hadir pada siang hari ini those ones that are watching dan us. juga yang menyaksikan kami online pada siang Bless hari their ini. families. Berkati keluarga mereka, Protect them lindungi mereka Tuhan. in their going and their coming. Waktu mereka masuk dan ketika mereka keluar, Be with them, Lord. bersama-sama dengan mereka ya Bapak. When they have committed all, Ketika mereka sudah menyerahkan segala sesuatu dan memulai segala sesuatu bersama dengan Engkau, may your name be glorified. biarlah nama-Mu terus ditinggikan May your name be exalted. dan dimuliakan. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.